Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel SMK Muhammadiyah 1 Gresik. Jumpa lagi dengan saya Miss Fitri dalam acara Kajian Islami SMK Muhammadiyah 1 Gresik. Mengetuk pintu hati, membuka pintu hidayah. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada siang hari ini kita sudah bersama pemateri kita. Beliau adalah Ustadz Dr. Andes Nur Ali ya, dan beliau ini juga guru bahasa Arab dan kemuhammadiyahan Pak di SMK Agama. Pendidikan agama di SMK Muhammadiyah 1 Gresik. Apa kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Puasanya juga lancar ya Ustadz? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Baiklah Ustadz, untuk tema pada siang hari ini yaitu keutamaan bulan Ramadan. Benar ya. Ustadz? Ya. Kalau gitu langsung saja Ustadz Nur Ali bisa langsung dipaparkan apa saja sih, dan kenapa di bulan Ramadan ini bisa lebih utama? Monggo bisa dipaparkan. Terima kasih Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati para pemirsa, tentu pada kesempatan ini kita mengkaji tentang bulan Ramadan. Seringkali kita dengar bahwa bulan Ramadan itu penuh dengan berkah, penuh dengan nikmat. Tapi saat ini perlu saya sampaikan dan saya jabarkan bahwasanya dalam kehidupan kita ini memang tidak lepas kalau kita melakukan sebuah amalia di bulan Ramadan, insya Allah Allah akan menambahkan berbagai berkah, berbagai nikmat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu bi kulli qadamin ibadata sanatin wa man dawama alal jama'ati a'tahu fi Ramadan a'tahu bi kulli raqatin madinatan tamna'a min ni'amillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwasanya siapa yang bisa hadir dalam sebuah majelis ilmu, orang yang bisa menuntut ilmu, mencari wawasan keislaman, mencari wawasan kehidupan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat bagi orang yang menuntut ilmu di bulan suci Ramadan. Dengan pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang menuntut ilmu adalah bi kulli qadamin ibadata sanatan. Allah memberi nilai satu langkah itu sama dengan ibadah selama 1 tahun. Inilah kemuliaan-kemuliaan di bulan Ramadan bagi kita yang benar-benar untuk menuntut ilmu sebagai wawasan keislaman, sebagai wawasan kehidupan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala selama ibadah selama 1 tahun. Itu 1 langkah. Tentu kita melangkah berbuat itu tidak akan bisa berhasil, tidak akan terarah, tidak akan sampai tujuan bila mana kita lepas daripada ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tepatlah bagi kita yang mau hadir di tempat majelis, yang mau menuntut ilmu, maka hidup kita insya Allah akan mendapatkan sebuah modal untuk menuju dalam kehidupan yang hakiki. Yang kedua adalah wa man dawama alal jama'ati fi Ramadan a'tahu Allahu fi bi kulli raqatin madinatan tamla'a min ni'amillah. Barang siapa yang melakukan sholat 5 waktu yang dilaksanakan secara berjamaah di bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan 1 rakaat itu sebuah kota yang penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan kita melaksanakan ibadah sholat berjamaah di bulan Ramadan.
bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah nilai bahwa orang yang melaksanakan ibadah itu nilainya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kehidupan yang mewah. Kehidupan yang diberikan pada kita adalah kota yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kota yang penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Barangkali inilah sebuah kemajuan di bidang teknologi, kemajuan di bidang pembangunan, bahwa zaman-zaman sekarang ini adalah zaman yang penuh dengan kemegahan, zaman yang penuh dengan pembangunan. Walaupun kita di bidang bisnis, berjualan di desa saja, kita tentu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Madinah nikmatan ni'alillah, yaitu nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kajian Islam. Kalau memang ini benar-benar kita perhatikan, kita hayati, insya Allah apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini akan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah dan nikmat yang lebih besar. Amin, amin ya robbal alamin. Luar biasa sekali Ustadz. Jadi itu tadi keutamaan mencari ilmu atau mendatangi kajian-kajian dan juga sholat berjamaah di bulan Ramadan ya Ustadz. Ya, jadi kalau kita mengikuti kajian atau mencari ilmu di bulan Ramadan, maka kita selat satu langkah aja akan dikasih pahala seperti beribadah 1 tahun. Seperti itu, alhamdulillah. Dan kalau kita berjamaah, ya sholat berjamaah di masjid atau di rumah ya, dalam bulan Ramadan ini akan diberikan hadiah oleh Allah sebuah kota. Ya, setiap rokaatnya. Alhamdulillah, luar biasa sekali Ustadz. Saya juga baru mendengar loh tentang hadis ini, dan ini tentu saja membuat saya bisa lebih bersemangat untuk sholat tepat waktu dan berjamaah juga, dan juga untuk mengikuti kajian-kajian. Dan semoga pemirsa di rumah juga seperti itu Ustadz. Semoga setelah mendengarkan ini pemirsa juga bisa lebih semangat nih untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, terutama mendatangi kajian dan juga sholat tepat waktu. Dan kalau gitu saya ada pertanyaan nih Ustadz. Itu tadi untuk orang yang mau berjamaah dan orang yang mengikuti kajian. Gimana kalau seperti ini Ustadz? Kan kita di Indonesia ini kalau bulan puasa kan tetap ya orang-orang masih bekerja, anak-anak juga masih sekolah. Kalau nggak COVID kan tetap sekolah ya. Dan kalau misal ada orang nih Ustadz, dia tetap bekerja atau mungkin seorang ayah yang menafkahi keluarganya, apakah di bulan Ramadan ini pahala mereka dalam menafkahi, dalam mencari dalam bekerja itu juga dilipat gandakan nggak Ustadz? Kalau mencari nafkahnya itu diniatkan dengan ibadah, apakah itu juga berlipat ganda kalau dilakukan di bulan Ramadan? Benar. Begini, memang dalam pekerjaan, baik itu di bulan Ramadan ataupun di luar, terutama di bulan Ramadan. Ini tentu kalau kita mengkaji tentang keislaman dan juga kita mengkaji terhadap kesehatan, maka di situ ada sebuah hadis yang menyatakan sumu tasifu, berpuasa supaya kalian sehat. Nah, di samping itu ada seorang di bidang nutrisi, beliau adalah Adang Gunawan. Beliau melakukan sebuah penelitian tentang nutrisi. Di situ membagi waktu dalam kehidupan 24 jam itu ada irama aktivitas tubuh seseorang itu terbagi menjadi 3. Mulai dari jam 4 sampai jam 12 ini adalah merupakan fase pembuangan sisa-sisa makanan. Dari jam 12 sampai jam 8 malam ini adalah pencernaan zat-zat makanan yang akan diproses. Kemudian dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi ini adalah merupakan fase untuk penyerapan. Nah, artinya diserap, di situ kemudian ada hal-hal yang kurang baik itu akan dibuang. Sehingga kita kembali dari agama tadi bahwa sumu tasiku, berpuasalah agar kita sehat.
Kemudian dalam perjalanan orang yang berpuasa, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tadi kalau diungkapkan oleh Adang Gunawan, mulai jam 4 sampai jam 12 siang. Itu merupakan sebuah proses, ya, proses sisa-sisa makanan yang tidak bagus. Sehingga dalam proses itu sisa-sisa makanan terbuang semua. Apalagi ketika kita melakukan sebuah ibadah puasa yang sedikit pun kita tidak mengkonsumsi makanan atau minuman, sehingga di situ tidak ada barang yang ada dalam tubuh, hanya sisa-sisa itu akan terbuang semua. Dan bahkan racun-racun yang ada di dalam tubuh manusia itu pun terbuang. Sehingga dari kesehatan, orang yang berpuasa pun akan mendapatkan kesehatan yang luar biasa. Ada keutamaannya juga. Iya, walaupun kita bekerja, insya Allah yang dalam konsep Islam, sumu tasihu, itu akan terwujud kalau kita benar-benar beriman kepada Allah SWT dengan melaksanakan ibadah Syahrir Ramadan itu niat yang ikhlas. Tetap ibadahnya lebih banyak gitu ya, pahalanya banyak. Luar biasa sekali Ustadz ya. Jadi bisa mengingatkan kita semua ya agar di bulan Ramadan ini semakin bersemangat ya. Jadi untuk beribadah. Iya, untuk beribadah. Jadi bukan hanya tidur-tiduran gitu Ustaz ya. Meskipun tidur juga beribadah ya Ustaz. Ya begini. Ya begini. Ya tidur itu tergantung tidurnya. Oke. Kalau tidurnya itu benar-benar karena dia untuk melaksanakan istirahat karena malamnya mungkin qiyamul lail, membaca Al-Qur'an ataupun zikir dan sebagainya, itikaf, sehingga kita tidur itu tidurnya ada tidur nilainya ibadah. Tapi kalau tidurnya tidak dengan itu karena malamnya maksiat, kemudian tidur ya berbeda lagi nilainya. Karena capek bermaksiat malamnya itu beda lagi. Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk pemaparannya. Itu tadi untuk episode kali ini. Jadi pembahasan kita adalah keutamaan Ramadan ya, agar kita semua ini jangan mau rugi kalau di bulan Ramadan ya Ustadz ya. Kita harus berlomba-lomba untuk meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, sepertinya waktunya sudah cukup dan terima kasih banyak atas pemaparannya tentang keutamaan bulan Ramadan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya, sebagai penonton di rumah juga. Bagi saya juga insya Allah sudah merasuk nih Ustadz, pengen lebih semangat lagi jadinya ya. Terima kasih. Sebelum kita tutup nih Ustadz, kita punya slogan. Jadi nanti kalau saya bilang kajian Islami SMK Muhammadiyah 1 Gresik, kita bareng-bareng bilang mengetuk pintu hati, membuka pintu hidayah. Seperti itu Ustadz, bisa nggih? Oke, baik, kita ke kamera dulu. Oke, kajian Islami SMK Muhammadiyah 1 Gresik, mengetuk pintu hati, membuka pintu hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.